tetap, hukum yang tidak berubah, hukum yang dari Allah. Au khosotal madhabi wa nizam, atau tentang doktrin-doktrin yang khusus, wanizom, dan aturan-aturan atau sistem undang-undang. Jadi doktrin-doktrin yang dari agama untuk menjiwai dimasukkan dalam undang-undang, atau dibalik, undang-undang atau aturannya, sistemnya harus sesuai dengan khosotal madhab, yaitu doktrin-doktrin yang khusus, yaitu doktrin dari Allah. As-siyasah al-iqtisadiyah fil Islam hiya siyasah ilahiyah min haitsu usuliha wa wada'iyah min haitsu tatbiqiha. As-siyasah al-iqtisadiyah, economic policy fil Islam, dalam Islam, economic policy fil Islam, itu ia bermula siyasah al-iqtisadiyah, itu siyasatun ilahiyatun, divine policy, siyasatun ilahiyatun, divine policy, atau kebijakan ketuhanan. Siyasatun ilahiyatun, kebijakan ilahi, kebijakan ketuhanan. Min haitsu usuliha, dari asal usulnya, dari segi asal usulnya. In the term of its origin, dari originalnya, itu dari ilahiyah. Wa wada'iyah, dan bentuknya min haitsu tatbiqiha, atau posisinya min haitsu tatbiqiha, dari penerapannya, dari penerapannya. Jadi yang disebut dengan kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan yang sifatnya ketuhanan, ilahiyah, divine law. Itu divine policy yang sifatnya ketuhanan. Min haitsu usuliha, dari ditinjau dari asalnya. Wa wad'iyah min haitsu tatbiqiha, model dan sebuah model atau bentuk dari aplikasinya atau penerapannya. Jadi hukumnya, hukum tetap dari Allah, diambil dari Quran, hadis, ijma' qiyas, ijtihad kalau nggak ada di Quran, tapi diterapkan dalam aturannya. Contohnya begini, ini contoh. Kalau ngadapi tentang ta'un, misalnya ta'un itu wabah, ngadepi tentang COVID-19, hukum tetapnya, hukum sabatnya, hukum Allahnya itu, idza sami'tum bit-ta'un. Nah ini, kalau Anda dengar di satu daerah ada wabah, idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha, maka Anda jangan memasuki. Kalau Anda tahu di satu daerah ada wabah, Anda jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika Anda tahu dan posisi Anda di tempat wabah itu,
maka Anda nggak boleh keluar. Nah ini hukum sabatnya, hukum dari Allahnya begitu. Kemudian para gubernur, bupati, presiden, pemerintah membuat aturan lockdown. Nah, itu aturan itu namanya al-jam'u bainas sabat. Nah, ini wat tatawur. Hukumnya tatawur. Tatawur itu bisa berkembang, berapa hari berubah nanti. PSBB berapa hari, tadinya mau 10 hari, malah ditambah lagi 10 hari lagi, sebulan, ditambah terus karena situasinya belum aman. Atau yang tadinya 1 bulan dikurangi besok karena masih ada, lama-lama sudah nggak ada, maka hukum itu tidak ada. Kemudian itu ketika aturan-aturan satu bangsa, satu negara mengacu pada aturan Tuhan, divine law, itu namanya negara atau bangsa yang sudah sesuai dengan hukumnya Allah. Dan Anda bisa ngelihat negara kita kira-kira sudah kayak apa. Jadi kita jangan bingung nuntut syariah, 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 syariah. Kalau mau nuntut sesuai syariah ke DPR ketika lagi mau bahas undang-undang. Misalnya sekarang yang lagi rame, yang mau dibahas apa? Undang-undang apa itu? Wow, santri nggak ngerti undang-undang. Undang-undang yang lagi di demo terus tuh, undang-undang apa saja? Apa? Omnibus Law. Omnibus Law ini lagi di demo terus. Lah, kalau Anda ingin negara ini sesuai hukum Tuhan, ya gampang. Setiap undang-undang dilihat. Maka kalau di NU ada namanya Bahsul Masail. Bahsul Masail ini ada yang khusus untuk ngurusi undang-undang, namanya Konunia. Bahsul Masail Konunia khusus ngurusi undang-undang. Nah ini dimonitor mana yang sesuai, mana yang melenceng, begitu. Jadi nggak perlu kita merubah sebuah negara katanya yang harus berhukum dari Tuhan. Yang berhukum dari Tuhan ya tinggal bagaimana disesuaikan yang nidom yang tatawur itu diambil, direferensikan dengan as-sabat atau siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha wa wadaiyatun min haitsu tatbiqiha, dan posisi itu dari hal penerapannya. Jadi posisinya itu harus sesuai dengan, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Wa mu'tiyadzalik annaha siyasatun tsabitah. Nah ini penting. Leading to those, atau menuju dalam hal itu, annaha sesungguhnya siyasah iktisadiyah fil Islam itu siyasatun tsabitatun, siyasah kebijakan yang tetap. Wahia bermula kebijakan yang tetap fi nafsil waqt, pada waktu yang sama, itu siyasatun mutatawwirah, kebijakan yang terus berkembang. Kebijakan yang terus berkembang. Satu sisi hukum referensinya yang dari Allah itu sabitah, nggak pernah berubah. Hadisnya kayak tadi, ya itu saja, nggak berubah.
tetap itu. Tapi yang berubah dan berkembang adalah keadaannya. Keadaannya adalah berkembang. Keadaan hidup setiap hari kan berkembang, maka hukum bisa berkembang. Hukum undang-undang itu mutatawiroh. Nah, karena hukum itu mutatawiroh, nanti kalau hukumnya itu berkembang, ya diganti lagi undang-undangnya. Begitu aja. Diganti lagi agar sesuai dengan perkembangan zaman, tapi juga sesuai dengan divine law, siyasatun ilahiyah. Wahia siyasatun sabitatun, wahia bermula siyasah iktisadiyah itu siyasatun sabitatun, kebijakan yang tetap. Wadhalik bermula hal itu min haitsu usuliha, dari asal usulnya, dari pondasinya, pokoknya itu al-iktisadiyah. Darajat tatawuril mujtama itu mah sesuatu nu'abiru yang saya jelaskan, yang kami ungkapkan anu dari yang kami ungkapkan istilahi dengan istilah al-madhab al-iktisadil islami, yang disebut dengan doktrin kebijakan ekonomi Islam. Doktrin kebijakan ekonomi Islam. Jadi doktrin kebijakan ekonomi Islam adalah siyasa sabitah, kebijakan yang tetap. Yang tetap itu tidak berubah dan tidak boleh diubah, yaitu nas dari Quran hadis. Itu nggak boleh berubah. Itu saja bunyinya 30 juz. Jadi kalau misalnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah Anda makan harta ada kalian dari hasil yang kebatilan. Itu Qur'annya cuma kayak gitu. Nah, undang-undangnya itu kayak apa? Qur'annya nasnya tidak berubah, kalimatnya cuma gitu, kemudian diaplikasikan dalam undang-undang. Qur'annya cuma segitu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka dibikin aturannya biar tidak menipu. Nah, nanti ada undang-undang KUHP juga, kalau menipu dapat hukuman. Padahal tadinya cuma wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan Anda makan harta dengan cara batal, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Qur'annya cuma nyuruh gitu lah, nanti undang-undang kita dibuat gimana yang menyatukan dengan doktrin wala ta'kulu amwalakum bil batil. Itu maksudnya kayak gitu. Itu yang disebut siyasatun sabitah. Satu sisi aturan dari Allah itu sabitah, nggak boleh berubah. Tapi dalam aplikasinya siyasatun mutatawiro, kebijakan yang terus berkembang. Ketika dalam aplikasi kebijakannya berkembang. Sekarang kebijakan tentang COVID segini, besok berubah lagi. Itu mutatawiro, itu aplikasinya, itu tatbiknya, nggak apa-apa. Tatbiknya memang berkembang terus, tapi sumber hukumnya yang divine law adalah tidak berubah. Al-Qur'annya tidak berubah. Nah, ketika demikian, fahiya ghairu qabilatin ditaghyir al-tabdil. Qur'annya, hukum yang dari Tuhannya nggak berubah, tapi aplikasinya, hukum yang kita buat, yang kita sesuaikan mutatawirah.
itu berkembang terus. Maka ketika demikian wayaqta'ulahal muslimun fi kulli zaman wa makan, orang-orang Islam hendaknya harus taat pegangan semacam itu fi kulli zaman wa makan, di mana saja Anda berada dan di kapan saja Anda berada. Itu caranya begitu. Jangan cuma bilang ini Indonesia negara yang hukumnya dibikin oleh manusia, bukan dibikin oleh Tuhan. Enggak begitu. Nah, kalau dibikin oleh Tuhan semua, atau dibikin oleh Tuhan, Quran kita itu cuma ngomong wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, tapi bagaimana menjelaskan menjadi undang-undang yang banyak. Undang-undang jadi undang-undang ITE, jadi undang-undang dari KUHP, jadi macam-macam itu disesuaikan dengan itu loh maksudnya. Nah, yang ketika demikian wayaqta'ulahal muslimun fi kulli zaman wa makan, maka seluruh umat Islam harus taat Anda di mana, kapan saja pun Anda berada. Baik itu tentang ashkal intaj as-saidah, yaitu tentang disesuaikan dengan darojatat tatawuril mujtama, perkembangan bangsa atau masyarakat di situ itu, di satu daerah, satu wilayah itu kayak apa. Jadi Qur'annya bisa satu, tapi undang-undangnya bisa beda-beda di suatu negara, misalnya di Indonesia atau di Mesir, itu bisa berbeda-beda. Misalnya ngatasi corona aja mungkin berbeda, ngatasi corona, padahal perintahnya satu, tapi ketika tatbik, ketika dijalankan itu aturannya bisa berbeda, walaupun dari sumber isi perintah agamanya satu. Itu yang disebut dengan kata-kata al-madhab al-iqtisadi al-islami. Yang kedua, bahwa siyasah al-iqtisadiyah fil Islam, kebijakan ekonomi Islam itu adalah wahiyya siyasatun mutatawwiratun wa dzalika min haitsu tafasili tatbiqi hadhil usuli bima yatala'im wa dzuruf az-zaman wal makan wa min thamma tata'addada aw takhtalifu at-tatbiqatil islamiyah ikhtilafil mujtama'at wa huwa nu'abbiru anhu bi istilahi an-nizam aw an-nazmu al-iqtisadiyah al-islamiyah. Yang kedua, jadi kan kita menyatukan antara hukum Tuhan yang tetap, yang tidak berubah, dengan keadaan yang terus berubah. Yang kedua, wahya bermula siyasah al-iqtisadiyah itu siyasatun mutatawwiratun, kebijakan yang terus berkembang, revolving, terus berkembang. Wadhalika bermula siyasatun mutatawwiratun fi haith tafasilit tatbiki, dalam hal pelaksanaan secara rinci, dalam hal mengaplikasikan secara rinci, atau dalam hal menerapkannya secara rinci, tatbiki hadzal usul, pada hal-hal yang asal ini, bima yatalaim, dengan hal-hal yang sesuai dengan waduruf, sesuai dengan keadaan,
zaman dan sesuai dengan waktu, wal makan dan sesuai dengan tempat. Jadi hukum itu yang terus berkembang itu disesuaikan dengan zaman dan tempatnya, walaupun referensinya hukum Allahnya itu tetap nggak berubah. Tapi hukum itu bisa berubah terus gitu. Wa min thamma, dari sana maksudnya. Jadi kalau hukum wad'inya, undang-undangnya bisa berubah terus, tapi hukum dari Allahnya tidak berubah gitu, maksudnya kayak gitu. Wa min thamma, dari sana, ta'addada, maka kemudian bisa banyak hal. Bisa multiple, atau takhtalifu, atau bisa berbeda, atau takhtalifu at-tatbiqatul islamiyah, atau bisa berbeda. Apa at-tatbiqatul islamiyah? Aplikasi atau penerapannya dalam Islam, ikhtilafil mujtamaat, karena mujtamaat, karena berbedanya masyarakat. Hukum Allahnya sama, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, misalnya ngambil itu. Atau hukum Allahnya tetap, janganlah Anda makan babi, minum khamr. Itu semua sedunia hukum dari Allahnya sama. Dalam mengaplikasikan jadi undang-undang, ini bisa berbeda-beda bahasanya. Begitu. Juga berbeda-beda dalam masyarakat. Masyarakatnya beda, hukumnya bisa beda. Undang-undangnya bisa beda. Wa huwa nu'abbiru anhu biistilahin, dan wa huwa bermula hukum yang bisa beda-beda dalam aplikasinya, tapi hukum Allahnya tetap. Itu nu'abbiru anhu biistilah, adalah hal-hal yang saya jelaskan dengan istilah an-nizam al-iqtisadiyah, undang-undang ekonomi atau sistem ekonomi Islam. An-nizam al-iqtisadiyah al-islamiyah, sistem ekonomi Islam. Nah, itu begitu. Wa nakhlusu min dzalik ila ma yali. Maka kita menyimpulkan hal itu sebagai berikut. Awalan, al-iqtisadul islami huwal iqtisad ilahi. Kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan ketuhanan. Jadi economic policy is divine law. Jadi kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan ilahi. Min haitsul madhab, dari dilihat dari doktrin-doktrinnya. Wawad'i, dan itu adalah model, sebuah model. Min haitsun nizam, dilihat dari sebuah sistem. Awit tatbik, atau dilihat dari aplikasinya, mengaplikasikannya atau penerapannya. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan yang referensinya dari Tuhan. Min haitsul mazhab, doktrin-doktrin Allah. Tapi dalam aplikasinya, model undang-undang aturannya, wad'inya, itu adalah berupa nizam, sebuah sistem, dan sebuah penerapan sebuah sistem. Tapi itu satu. Yang nomor dua, Fanian, al-mazhab al-iqtisadil islami sholih likulli zaman wa makan.
doktrin-doktrin ekonomi Islam adalah sholih likulli zaman wa makan, benar, tepat di setiap waktu dan tempat. Karena apa? Mengikuti sesuatu posisi pada tempat itu. Jadi di mana saja begitu. Jadi tempat sesuai dengan kapan dan di mananya. Sholih likulli zaman wa makan. Fala yartabitu Fala yartabitu, maka tidak ada hubungannya di marhalah tarihiyah muayyana dengan urusan tarihiyah, kesejarahan muayyanah yang tertentu. Jadi ekonomi Islam itu tidak ada mengikuti hubungan historical secara histori, itu tidak kembalinya kepada historical atas tertentu, tidak. Jadi kebijakan ekonomi Islam tidak kembali pada sejarah tertentu, tidak. Karena apa? Ekonomi Islam itu reference atau kembalinya ya kepada setiap zaman, kapan saja. Tidak hanya ketika misalnya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ketika hanya itu saja pada zaman itu, tidak. Tapi kapan saja, likulli zaman wal makan. Itu nomor 2. Nomor 3, thalithan an-nizam al-iqtisadil islami, sistem sebuah ekonomi Islam itu yakhtalifu, berbeda-beda, ikhtilafi zaman wal makan, dengan bedanya waktu dan tempat. Islamic policy, kebijakan Islam itu bisa beda-beda karena bedanya zaman, waktu dan tempat. Bisa beda-beda, walaupun itu hukumnya satu dari Tuhan. Itu bisa beda-beda. Nah, ketika bisa beda-beda kayak gitu, hukumnya akan menjadi sesuai di mana Anda berada, di mana negara itu, di mana zaman itu, waktu itu ya bisa fleksibel, jadinya sesuai. Karena hukumnya tetap. Kondisi itu yang harus mengikuti hukum dari Tuhan yang tetap itu. Thalithan an-nizamul iqtisadil islami yakhtalifu biikhtilafi zaman wal makan. Jadi hukum ekonomi Islam bisa beda antara satu negara dengan negara yang lain, kebijakan ekonomi dalam Islam bisa beda di satu negara dengan negara lain, walaupun rujukannya sama. Contohnya ya banyak, kayak gini misalnya, negara Islam yang sudah mampu karena anggarannya cukup, maka pendidikan di negara itu gratis, misalnya begitu. Jadi satu negara APBN-nya, anggarannya belum cukup untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat semuanya. Yang gratis itu hanya tingkat SD, SMP, SMA misalnya. Perguruan tingginya nggak gratis. Apakah itu salah yang begitu? Ya tidak. Karena menyesuaikan dengan keadaannya, kekuatannya. Itu maksudnya an-nizam al-iqtisadil islami yakhtalifu biikhtilafi zaman wal makan. Fala yaktasiru
and it is not limited ala suratit tatbiqiyah muayyana, atas surah tatbiqiyah, deskripsi penerapan tertentu, ala suratit tatbiqiyatin muayyanatin, atas deskripsi penerapan tertentu. Jadi penerapannya bisa beda-beda dalam satu negara dengan negara lain. Bahkan misalnya di Jakarta dengan di Jawa Tengah, perdanya bisa beda-beda, nizamnya bisa beda-beda. Di Jakarta nizamnya, sistemnya, gajinya, bahkan gajinya guru dengan gaji guru di Jawa Tengah itu bisa beda. Nah, itulah yahtalifu bikhtilafi zaman wal makan fala yaktasiru ala suratit tatbiqiyah muayyanah. Itu maksudnya itu. Jadi Anda nggak usah gagap dan gugup ketika dikatakan ini negara sudah sesuai Islam atau syariah atau belum. Itu cara menganalisisnya, lihat dengan 3 hal yang tadi kita sebutkan. Yang pertama cara menganalisisnya adalah al-jam'u bainat sabat wa tatawur au khosotal madhabi wa nizam. Yang kedua, al-jam'u bainal maslahatainil khosoh wal amah au khosota taufiqi wal muazanah bainal masolihil mutadoribah. Yang ketiga, untuk melihat, men-scan itu sesuai Islam atau belum, dilihat hukumnya sudah al-jam'u bainal masolih al-madiyah wal hajat ar-rufiyah apa belum. Itu cara melihatnya sesimpel itu, gampang kayak gitu. Maka jangan kita gagap dan gugup ketika kita ganti negara ini dengan hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan cara ngaplikasikannya itu semacam ini. Nah, mestinya kita cukup bagaimana ke MPR ketika atau ke DPR ketika mereka mau membuat sebuah undang-undang, kita lihat draftnya yang belum sesuai dengan hukum Islam, sesuaikan dengan hukum dari Tuhannya, yaitu menyesuaikan hukum dari Tuhan, hukum yang sabat, dan melaksanakan dengan sistem yang kita bentuk yang tatawur. Itu intinya. Bagian kedua adalah penjelasan tentang al-jam'u baina sabat wa tatawur au khosotal madhabi wan nizam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.